Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim, amma ba'du. Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya ahlas samawati wal arda wa minal malaikati ajmain. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan pada Allah yang telah memberikan berbagai nikmat, karunia, ampunan dan rahmatnya pada kita, yang hingga detik ini kita masih diberi kekuatan untuk menunaikan tugas amal bakti kita yang belum selesai. Salah satunya adalah ibadah. Jadi kita diminta oleh Allah untuk menyantap hidangan Allah terlezat sepanjang masa, sepanjang zaman. Ya, salah satunya adalah taklim kita hari ini. Nah, sedikit mungkin ingin memberikan gambaran tentang, jadi perjalanan Darul Mahabbah ini kan tidak lepas dari perjalanan Al-Mukhtar yang sekarang pimpinannya sudah berganti posisi, generasi keempat, yaitu Ustadz Sidik LC, lulusan dari Kairo, Bu. Alhamdulillah hafiz Quran juga beliau ini. Jadi seorang penghafal Quran, seorang hafiz Quran, seorang pelanjut generasi dari guru kita Kiai Abdul Haq. Nah, ini anaknya, Bu. Saya memperkenalkan, kenapa mengundang ini anaknya, dan ini juga berdasarkan amanat dari guru-guru kita. Ya, anaknya ini tolong diperkenalkan katanya kepada jamaah yang ada di Bandung. Ini baru Bandung, Bu. Jadi mudah-mudahan nanti kepanitia bisa menyelenggarakan yang tingkatnya misalnya sampai ke wilayah Purwakarta atau nanti ke Jawa Barat. Ini kan baru wilayah Bandung, berarti kan lokasinya harus lebih besar. Ini juga dibatasi, kenapa, Bu? Karena posisinya nggak boleh terlalu banyak ya, kalau tidak salah di sini itu. Jadi maksimalnya itu 200-300 orang. Sehingga punten harus didaftar sebetulnya mah gitu. Inginnya sih banyak mungkin ya, tapi gedungnya kan yang bisa kita adakan segini. Mungkin nantilah gitu. Karena dari alumni Al-Mukhtar itu banyak juga ternyata di sini, Kang Idik. Itu yang tersebar termasuk di Leuwi Gajah, di Ciberem. Itu banyak alumni Al-Mukhtar itu. Nah, ini juga kalau dihimpun kan luar biasa, subhanallah. Jadi sinergi dalam dakwah itu. Nah, makanya kan jangan berhenti, Bu. Guru kita Wahoer sama Abi Aang, saya manggilnya Abi Aang sekarang itu, Kiai Abdul Haq itu selalu berpesan jangan berhenti dari dakwah. Pegang teguh akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Jangan berhenti dari dakwah. Makanya kalau Wahoer pernah bilang anu geus tuang sahuap dua huap jeung uwa cenah eta geus alumni Manon Jaya. Tahu alamnya, tapi ti Abi Aang nyarios oge anu saayat dua ayat terus ngaraosan jeung Aang cenah eta geus alumni Al-Mukhtar. Berarti ibu-ibu sudah alumni Al-Mukhtar juga. Nah, ini pimpinan ibu-ibu. Bapak-bapak sekalian. Yang sekarang jangan lihat mudanya, Bu. Lihat ilmunya. Muda mah masih muda. Usianya Idik seberapa? 27 tahun tuh. Tapi sudah mimpin pesantren yang jumlah santrinya kurang lebih, mudah-mudahan kita doakan ya, lebih lagi, lebih banyak lagi, sukses terus mengelola di sana. Nah, jadi Abi Aang ini atau Kiai Abdul Haq ini dalam sejarahnya, dulu itu saya alumni Ikatan Masjid Salman ITB, Bu. Nah, dari sanalah saya diperkenalkan kepada Kiai Abdul Haq dengan Kiai Apandi. Jadi saya di sini juga sebenarnya ada acara juga di Salman ITB sama tanggalnya dengan 27. Jadi saya juga nggak bisa hadir ke sana karena ini sudah dirancang juga ya oleh panitia tanggal 27. Nah, jadi
Awalnya dari sana Bu, sampai kita itu dulu Kiai Al Muhtar ini sejarahnya, jadi saya nggak mau cerita dulu Al Mahabah nih. Sejarah Al Muhtar didatangi oleh kita itu dulu sebagai tempat pembinaan para mahasiswa se-Indonesia Bu, Bandung, Cimahi kadang, termasuk juga Jakarta, UI, IPB, ITB, Unpad, UPI. Itu kalau mahasiswanya mau mesantren ke sana, mau mesantren kilat, mau mesantren lama manjang. Nah termasuk saya juga di sana dulu itu. Ke Al Muhtar diperkenalkan. Jadi Kiai ini saya kenal tahun 88 atau 89. Saya berguru kepada beliau lebih dari 35 tahun. Jadi nggak berhenti ngaji dengan beliau. Sampai beliau sakit, qadarullohnya sakit, kemudian yaitu tidak lama meninggal. Meninggal tahun 2019 bulan Februarian sebelum Covid, sebelum terjadi Covid. Nah jadi sejarah Darul Mahabah itu dari sana Bu, tidak lepasnya. Karena dari bimbingan beliau lah. Maka pernah kita undang, kalau kita mengkonsultasikan dari banyak tuduhan segala macam, ya alhamdulillah dari resep-resep dari beliau lah yang kita amalkan. Nah, termasuk kita sampai akhirnya dakwah dengan berbagai konsep, dari pembinaan kepada anak yang terkena narkoba, kan awal-awal dakwah kita itu, kemudian sampai kepada pembinaan kewirausahaan, sampai akhirnya membuka majelis taklim. Jadi kalau majelis taklimnya baru sih, dakwahnya sudah lama puluhan tahun, tapi majelis taklim dan majelis zikirnya itu baru dibuka tahun 2010. Itu pun ala kadarnya. Baru mulai diseriuskan itu 2014. Jadi kurang lebih baru 10 tahunan lah. Kurang lebih kita fokus di majelis zikirnya. Di majelis zikirnya. Termasuk yaitu komitmen kita untuk terus menyampaikan dakwah yang tadi itu kan, orang-orang yang beriman, berhijrah dan berjihad di jalan Allah itu mengorbankan harta jiwanya. Maka dakwah jangan sungkan-sungkan ibu-ibu, bapak-bapak sekalian untuk mengorbankan harta jiwa. Jangan nyari harta jiwa. Jadi pengorbanan kita, guru-guru kita sempat Bu, saya itu yang sering saya sedih dengan guru kita itu, saya sering kalau ketemu dengan beliau, saya pernah juga ya jadi mau manakib tadinya, tapi kayaknya saya cerita saja deh, ya manakib juga sedikit-sedikit. Jadi autobiografi beliau sempat ingin menulis, saya sudah menghimpun berbagai kisah beliau itu dari mudanya. Ini ada satu kisah juga, beliau itu lulusan dari 4 pesantren, termasuk Gontor salah satunya. Nah, tapi nanti mungkin bisa ditanya ke anaknya langsung lah, gitu ya kalau suka cerita. Cuma pengalaman dari sisi saya ketika Kiai Abdul Haq ini atau Abi Aang ini banyak memberi nasihat, itu memberi nasihatnya simpel Bu, dengan perbuatan, tidak dengan kata-kata beliau itu. Saya aja ngaji 2 tahun cuma dikasih ilmunya, kalau ngaji ke sana cing ikhlas, cing sabar, cing tawakal, cing istiqomah, gerak-wih. 5 menit nyampe nggak Bu itu Bu? Nah ibu mah enak dikasih ilmunya loba. Aldi 2 tahun disuruh ngaji cuma bahasanya begitu. Cing ikhlas, cing sabar, cing tawakal, cing istiqomah, gerak-wih. Sempat kesel Bu. Itu guru kita ngajarinya cuma begitu. Tapi subhanallah setelah saya maknai, ternyata itu menghasilkan 1 judul buku, menelusuri spiritualitas para rasul. Yang alhamdulillah itu kan tahun 2017 saya nulis buku. Alhamdulillah booming, di orang gerakan Islam dipakai, di orang majelis-majelis taklim dipakai bukunya. Nah itu gara-garanya ngaji 2 tahun, jeung Aang, jeung Bapak. Ngaji 2 tahun gara-garanya cing ikhlas, cing sabar, cing tawakal, cing istiqomah. Ngan saukur kitu jadi buku. Eta guru nu kumaha cik Bu, ibu bapak guru yang seperti apa itu? Cuma ngajarin itu bisa jadi buku. Saya nulis buku Al-Mahabah, cuma di gitu. Cing ikhlas, cing sabar, cing tawakal, cing istiqomah. Nulis buku
al-mahabbah, menelusuri apa? Spiritualitas para rasul. Kemudian meratas jalan istiqomah menggapai keriduan ilahi. Itu judul-judul buku itu keluar hanya gara-gara disuruh oleh guru kita merenungi nilai ikhlas, sabar, tawakal, istiqomah dalam menjalankan dakwah. Disuruh menjalankan dakwah dengan cara begitu. Dan banyak juga kejadian-kejadiannya. Maka kalau kita lagi pulang itu kadang suka ditahan oleh beliau. Nanti dulu, jangan dulu pulang. Ketong wakaui. Antosan heula 5 menit, 10 menit. Ditunggu 5 menit, 10 menit. Sugante badai oleh-oleh obrolan. Maksudnya biasanya suka minta oleh-oleh obrolan. Kalau mau pulang itu. Ternyata beliau, geraui. Sugante di awalnya gitu. Sugante mau disuruh menerima ilmu lah, dikirain mau menerima ilmu, tapi ternyata hanya disuruh dia menunggu 10 menit barulah pulang. Tapi apa yang terjadi, Bu? Jadi itu bagi saya itu karomah beliau. Bagi saya nyampe di terminal Singaparna, megat bis ke Jakarta itu sulit terus, karena biasanya kalau malam pakai bis ke Jakarta, ke Banjar Jakarta biasanya, karena nggak ada bis yang lain. Nunggu sampai sejam, nanyalah, Kang ari kendaraan teh kunaon jadi lambat kieu, biasana 15 menitan sok aya. Ari si Akang tadi sejam yang lalu lebih aya bus cilakaan ka jurang 3 brus nungantun lagi seueur, Pak, nungantun kena oge. Itu teh ternyata ditelusuri, saya disuruh diam 10 menit teh entong naik bus eta gitu. Nah itu kejadian, mungkin Idik aja baru tahu nih. Nah ini kisahnya itu karomahnya beliau. Bagi saya itu karomah. Bagi saya itu karomah karena beliau tidak menunjukkan kekeramatannya itu kecuali memberi isyarat. Memberi isyarat pada murid-muridnya. Sempat saya disuruh duduk di mejanya, di tempat duduk beliau. Padahal kan bagi santri mah mungkin tabu, aduh eta meja guru. Sampai ada dulu alumni yang senior ngedelek we ke saya, Bu. Dan saya mah udah malu aja, udah tungkul-tungkul. Disuruh duduk di kursi. Ternyata yaitu saya mau mimpin Darul Mahabbah. Walau alam. Waktu itu nggak tahu. Jadi kisah-kisah perjalanan ini dengan guru. Saya disuruh tidur. Jadi di kamarnya, Bu, kalau kamar ibu mah punten ya. Jadi guru kita itu level seorang ulama besar, murid-muridnya banyak, bahkan ada yang terkenal di TV juga, salah satu muridnya sih sebetulnya mah. Gitu. Kalau tidak salah itu. Ada itu yang suka tampil di TV. Tapi beliau itu ketika saya tanya, beliau mau dikontrak oleh RCTI, beliau nolak. Tahun 94 itu kurang lebih. Terus 96 mau dikontrak lagi RCTI 2 tahun, nolak juga. Saya nanya pada beliau, Ang kenapa? Kan itu ada peluang dakwah. Iman Aang can kuat. Sieun amun kayak ngeusi kudu mere materi, narima amplop. Sieun Aang teh. Iman Aang goyah. Engke nu diudag jadi dunia. Power mata ka Aang teh. Nah, disitulah saya menangis, padahal punten ekonomi beliau itu sulit waktu itu. Punten saya sampai pernah makan nasi kemarin, mungkin masih kemarin ibu-ibu masih baik. Demi berkhidmatnya kepada saya sebagai muridna anu nyusahkeun wae, anu belegug, Bu, Ibu Bapak. Sampai harus makan nasi basi bareng. Itu salah satu perjalanan guru kita. Ini baru satu guru. Kalau kita kupas 4 guru tadi itu luar biasa. Ini dari guru dari Kiai Abdul Haq, keturunan dari Kiai Muhtar ya. Ya dari Kiai Udin Samsudin, dari Kiai Muhtar. Jadi Idik inilah generasi keempat. Dari Kiai Muhtar, Kiai Udin Samsudin, Kiai Abdul Haq ke Idik. Kiai insya Allah mudah-mudahan jadi murabi juga insya Allah kan. Jadi murabi di kita juga ya. Jadi membangun nanti etos kerja yaitu dakwah. Karena dakwah, prinsip dakwah di kita itu bukan menguangkan dakwah, bukan menjual agama. Seburuk-buruknya makhluk adalah yang mencari penghidupan dalam urusan agama. Maka kita tidak berusaha untuk mencari
penghidupan dalam urusan agama. Kita hanya berusaha menjalankan ala kadarnya saja yang kita mampu. Nah, maka jangan berhenti dakwah tadi itu. Jangan berhenti dakwah. Kemudian guru kita menyampaikan lagi, Kiai ini orangnya paling sedikit bicara. Kalau dari suara mah nanti lihat aja mirip-mirip dari cara bicaranya nah ini yang mirip, yang paling mirip di antara 11 10-nya. 10 bersaudara yang paling mirip dengan almarhum Abi Aang, beliau. Jadi kalau nanti yang sudah terkenang-kenang ingin mendengarkan suaranya, ingin mendengarkan cara bicaranya, nah, tinggal we mun bade ningal Aang, ningal we ka dieu. Gitu. Tah ka idik gitunya. Nah itu saya nggak lama-lama sih, tadinya ingin cerita yang panjang lebar Bu, tapi kan karena apa? Saya nggak kuat kalau nanti saya cerita terus akan nangis terus. Jadi saya nggak akan kuat. Jadi lebih baik saya tidak menyampaikan itu kecuali hanya mengajak kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang sudah mau ngaji seayat 2 ayat dengan kita. Mari kita lanjutkan dakwah kita. Kita sampaikan kebenaran itu kepada siapapun sekalipun kita harus pahit menelannya. Baligu ani walau ayah walau kana muron. Jadi sampaikan 1 ayat meskipun kita pahit harus menelannya, mendapatkan berbagai celaan, cacian, makian, fitnah. Darul Mahaba itu sejarah awalnya difitnahnya luar biasa Bu. Dituduh teroris, dituduh gapatar, dituduh aliran sesat, tapi kita jalan terus. Peduli amat. Biar 1000 orang mencaci kita, tetapi satu asal Allah ridho. Biar 1 juta manusia membenci kita, yang penting Allah ridho. Jangan pedulikan manusia pembenci kita. Tapi pedulikan mah Allah ridho tidak dengan apa yang kita lakukan. Karena benci mah banyak. Kebencian mah itu kan penyakit hati. Orang memecah belah agama karena hatinya rusak. Orang membangun keburukan melalui kedengkian itu karena hatinya pada rusak. Sehingga harapan saya nanti ibu-ibu apalagi yang sudah ngajinya kan di kita ya, kitab Hikam, Sirur Asror, Marokil Ubudiyah, itu kan kitab-kitab yang bagus ya Bu ya. Ibu bapak sekalian, yang seharusnya kita menjadi tenang hidupnya, tidak banyak ngoreksi orang gitu, banyak koreksi diri sendiri lah. Persiapkan dengan dakwah kita itu bekal untuk kematian. Tadi itu orang-orang beriman itu dia tidak mencari upah, tidak mencari urusan dunia dalam dakwahnya, tetapi betul-betul dia berkhidmat kepada Allah. Dia menjual harta dan jiwanya di jalan Allah. Sehingga benar-benar dakwah. Maka jangan tinggalkan dakwah separah apapun ekonomi kita. Saya mengalami Bu, karena didikan dari almarhum guru kita Abi Aang. Saya mengalami dakwah sampai kita mengalami kelaparan. Saya ke Prabu Mulih pernah kesulitan gak bisa pulang. Saya pernah dakwah ke Jambi sama kesulitan gak bisa pulang, hampir-hampiran. Tapi pertolongan Allah itu selalu datang. Jadi ketika kita kesulitan dalam dakwah, pertolongan itu selalu datang. Yakin Bu, pertolongan Allah itu akan selalu datang. Maka dakwah sinergikan dengan kehidupan kita, dengan ikhwan akhwat yang ada di lingkungan kita. Jadi jangan berhenti dakwah itu. Perdalam terus ilmu pengetahuan, karena tiada hentinya kita akan menggali ilmu pengetahuan itu. Jangan sampai kita banyak nuduh orang tetapi lupa menuduh diri sendiri. Gitu. Jadi perbanyaklah menuduh diri sendiri. Karena belum ada orang yang benar, baru ada orang yang belajar benar. Sebab ciri seseorang sudah benar tidaknya, matinya seperti apa. Kalau dia sudah mati dan cara matinya sudah benar, ya sudah, dia orang benar. Kenapa? Makanya radhiyallahu anhum kan gitu ya. Sahabat-sahabat Rasul yang sudah dapat gelar itu, berarti sudah benar tuh, diridhoi oleh Allah. Ya kita diridhoi oleh Allah belum, tapi mengklaim surga milik kita. Seolah-olah yang di luar kita itu tidak ada hak untuk memiliki surga. Makanya itu yang muncul orang-orang main tuduh itu kan di sana, nuduh sesat. Jadi jangan ragu dituduh sesat. Termasuk Abi Aang pernah bilang,
Kalau guru kita yang lain semua sama. Jadi dua guru ini ada kemiripan, Kiai Muhtar Adam dan Kiai Abdul Haq itu mirip-mirip dalam menyampaikannya itu. Dakwah kedah kahartos kedah karaos. Amun dakwah 2 tahun can menang fitnah tinggalkeun. Tapi mun can 2 tahun geus menang fitnah lanjutkeun. Kunaon namun menang fitnah dinu dakwah berarti ciri dakwah anjeun sukses. Tapi mun dakwah geus 2 tahun eueuh fitnah wae ciri dakwah teu sukses. Jadi mun dipitnah teh ibu-ibu bapak-bapak berarti ibu sedang sukses mendakwahkan salah satu ayat Allah. Kenapa? Orang namanya kalau di dalam ilmu ruqyah orang dibacakan ayat Quran langsung kepanasan, Bu. Berarti karuqyah gitu bahasa nama. Ketika satu ayat disampaikan karuqyah. Pararana we, ceulina panas, bibirna panas, hatena panas, dongkol we, keheul ku urang sadi kieu. Oh, dasar gapatar, dasar itu. Tah, akan selalu nanti muncul. Engke beda deui tuduhanna kemana aja semua. Gitu. Nah, jadi jangan berhenti Bu dakwah. Ibu bapak sekalian jangan berhenti dakwah. Karena dakwah ini salah satu kewajiban kita umat Islam yang ditinggalkan oleh umat Islam di akhir zaman. Dakwah itu bagi saya posisinya sama dengan sholat. Artinya dosa kalau kita meninggalkan dakwah. Gitu. Tetapi kalau bapak ibu ingin mendapatkan kemuliaan di sisi Allah, jangan berhenti dakwah. Nah itu salah satu guru kita, ya termasuk Abi Ang sering menyampaikan amanat-amanatnya secara singkat tapi jelas. Jangan berhenti dengan dakwah. Dakwah kedah kahartos karaos. Jangan dakwah apa? Jangan dakwah kepada orang yang sedang kelaparan. Kalau kepada orang yang sedang kelaparan kasih makan dulu. Sudah makan, sudah kenyang, baru dakwahi. Gitu. Ieu mah keur kalaparan disuruh maca Quran misalnya teh. Teu ngarti na ieu jelema, urang teh keur lapar dititah maca Quran. Makan heula. Gitu, karek titah maca Quran insyaallah beda hasilnya. Nah, itulah dakwah kedah kahartos kedah karaos. Maka dakwah itu juga jangan memaksa. Kadang di antara urang mah sok kadang saking ku hayang ku gemesna meureunnya ku semangat dakwah dipaksa jelema teh digugusur hayu ka dieu jadi trauma. Jadi we sieun. Gitu. Nah hati-hati Bu, dakwah juga harus berakhlak ternyata. Gunakan akhlak Rasulullah SAW dalam dakwah, bukan memaksa orang. Jangan ngagugusur orang. Dakwah itu sampaikan kebenaran itu dengan cara-cara yang baik, dengan cara-cara yang berakhlak, dengan cara-cara yang halus. Kurang lebih begitu ya. Sedikit aja, mendingan nanti selanjutnya mah kita dengarkan aja Ustadz Sidik LC menyampaikan paparannya. Itu aja barangkali aku lu qauli hadza astagfirullahaladzim walakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.